Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan membuat preview dari IPL, La Liga, dan Serie A. Di mana pada pekan ini kita akan disajikan tontonan yang cukup menarik. Dari ajang IPL kita akan disajikan derby Manchester, salah satu derby terpanas di Liga Inggris. Dan dari Serie A kita akan disajikan derby Italia antara Juventus versus Inter Milan. Derby terpanas di Serie A. Oke, kita mulai dari IPL dulu, di mana Arsenal akan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Duel dua tim yang pada pekan lalu mengalami kekalahan. Arsenal pada pekan lalu harus menerima kenyataan pahit mereka kebobolan di penghujung laga oleh Liverpool, sementara Nottingham Forest mereka datang ke laga ini dengan psikologis yang cukup buruk karena mereka baru saja memecat sang pelatih Nuno Espirito Santo. Akankah Arsenal bangkit atau sebaliknya, kita tunggu saja akhir pekan ini. Dan di match selanjutnya Tottenham Hotspur akan menjamu West Ham United derby London. Laga ini akan digelar di markasnya Tottenham Hotspur. Pada pekan lalu secara mengejutkan Tottenham Hotspur kalah oleh Bournemouth 1-0. Dan West Ham ini adalah tim yang sangat buruk penampilannya. Dan seandainya West Ham kalah, maka kemungkinan besar si Graham Potter akan dipecat. Yang jadi masalah dengan Tottenham adalah mereka ini kan sedang dalam masa transisi dari eranya si Ange Postecoglou ke eranya si Thomas Frank. Tentu itu membutuhkan adaptasi, dan itu terbukti mereka 2 kali menang dan sekali kalah. Akankah Tottenham melanjutkan tren positifnya atau mereka akan menelan kekalahan seperti pekan lalu? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Dan di pertandingan selanjutnya Brentford akan menghadapi Chelsea. Laga ini akan digelar di kandangnya Brentford. Chelsea tim yang sedang on fire, sedang berada di papan atas. Mereka berada di peringkat kedua, mereka hanya tertinggal 2 poin oleh Liverpool. Chelsea pada pekan lalu tampil solid, efektif, dan efisien. Apakah ini akan menjadi jaminan Chelsea akan meraih poin penuh pada pekan ini? Mengingat pada pekan lalu, pada saat mereka melawan Fulham, Chelsea ini pada babak pertama sangat kesulitan. Mereka terbukti si Fulham ini berhasil mencetak 1 gol, walaupun itu dianulir. Fulham ini kan pada pekan lalu berani ngepres, bermain terbuka, berani meladeni Chelsea. Dan ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh Brentford. Tiru cara si Fulham bermain. Mereka bermain lugas di lini tengah, berani ngepres. Dan akankah Chelsea melanjutkan tren positifnya atau mereka akan menelan kekalahan perdana pada pekan ini? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Dan di pertandingan selanjutnya Burnley akan menjamu sang pemuncak klasemen sekaligus sang juara bertahan, yaitu Liverpool. Liverpool dari segala segi sangat diunggulkan dari permainan, kualitas pemain, dan lain-lain. Cuman yang menjadi masalah dengan Liverpool adalah ketika mereka menghadapi tim yang gaya mainnya bertahan, mereka biasanya akan kesulitan. Dan itu terbukti ketika mereka menghadapi Crystal Palace dan AFC Bournemouth. Mereka kebobolan masing-masing 2 gol. Artinya apa? Pertahanan Liverpool masih menjadi masalah, walaupun lini depan mereka tampil efektif. Dan apakah Liverpool ini akan melanjutkan tren positifnya ataukah akan mengalami kekalahan perdana pada pekan ini? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Dan untuk laga selanjutnya, laga paling dinanti, laga terpanas pekan ini itu derby Manchester. Kota Manchester akan dipanaskan dengan pertemuan 2 rival abadi, yaitu Manchester City akan menjamu MU di Etihad Stadium, markasnya City. Duel 2 tim yang mengalami kesulitan pada awal musim ini, di mana City ini 2 pertandingan terakhir mereka mengalami kekalahan, sementara MU baru meraih kemenangan perdana pada pekan kemarin.
Yang jelas City pasti akan pegang bola, cuman yang jadi masalah adalah kreativitas mereka sangat minim, supply terhadap Haaland juga sangat minim, terutama itu wingernya itu sangat jelek lah. Dan City ini kan yang menjadi masalah adalah transisi mereka dari menyerang ke bertahan. City ini kan bermain dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Mereka seharusnya memiliki back yang bisa balik ke pertahanannya dengan cepat, tapi pada saat mereka melawan Brighton, mereka sangat kewalahan. 3 atau 4 kali sih Brighton ini mendapat kesempatan melalui counter attack, dan 1 gol kemenangan Brighton pada pekan lalu kan lewat counter attack. Dan itulah yang harusnya dimanfaatkan oleh MU, karena MU memiliki Bruno Fernandes di lini tengah yang memiliki passing luar biasa, dan di depan mereka pasti akan mengandalkan Mbeumo. Siapakah yang akan menjadi pemenang pada laga ini, MU atau City? Kita tunggu jawabannya akhir pekan ini. Dan kita ke ajang La Liga, di mana Real Sociedad akan menantang sang pemuncak klasemen yaitu Real Madrid. Real Madrid jelas dari segala segi sangat diunggulkan. Mereka sekarang berada di puncak klasemen. Madrid ini kan sedang menjalani masa transisi dari eranya Ancelotti ke eranya Xabi Alonso, di mana pada 3 pertandingan terakhir mereka selalu menang, cuma tidak dengan skor yang telak. Mereka masih butuh adaptasi waktu lebih lama. Pada pekan lalu saja mereka hanya menang 2-1 lawan Real Oviedo atau apa. Dan mampukah Madrid menjaga konsistensinya, atau mereka akan menelan kekalahan atau hasil imbang? Kita tunggu saja hasilnya akhir pekan ini. Dan di match selanjutnya Barcelona akan menjamu Valencia. Jelas dari segi apapun Barcelona sangat diunggulkan, mengingat kualitas mereka sangat jauh dibandingkan dengan Valencia. Tapi kita harus ingat pada pekan lalu Barcelona ini bermain imbang 1-1. Artinya apa? Barcelona bisa saja ngedrop kapanpun. Apalagi Valencia ini pasti akan bermain bertahan. Tentu si Barcelona ini akan mengandalkan Yamal di sektor depan, dan distribusi bola di lini tengah pasti akan dikontrol oleh Pedri dan Frenkie de Jong. Kita tunggu saja hasilnya untuk akhir pekan ini. Mampukah Barcelona meraih kemenangan atau mereka harus tampil mengecewakan seperti pekan lalu? Kita ke ajang Serie A, di mana akan ada derby terpanas di Italia, yaitu derby de Italia antara Juventus menghadapi Inter Milan. Kalau kita bahas derby de Italia, mungkin kita bisa flashback ke musim era 2000-an, di mana kasus Calciopoli yang menjerat Serie A, aktor utamanya kan Juventus. Dan tentu Juventus sampai saat ini masih sakit hati mengingat gelar mereka dicopot. Dan itu menjadi bumbu yang selalu dibahas ketika derby de Italia ini digelar. Saya tentu sedikit lebih mengunggulkan Inter Milan murni berdasarkan kualitas pemain mereka. Karena seperti yang kita ketahui, Inter Milan ini di 5 tahun terakhir sangat menggendong Italia di kancah sepak bola Eropa. Mereka 2 kali masuk ke final Champions League walaupun dua-duanya sebagai runner up. Sementara Juventus dalam 5 tahun terakhir di Eropa bisa dibilang cukup menurun. Kita tunggu saja hasilnya untuk akhir pekan ini, siapakah yang akan menang, Juventus atau Inter Milan. Dan di match selanjutnya sang juara bertahan Napoli akan ditantang oleh Fiorentina. Di Napoli asuhan Antonio Conte meraih 2 kemenangan sempurna pada awal musim ini. Tapi mereka menang dengan skor tipis 2-0 atau 2-1 lah. Artinya apa? Mereka cukup kesulitan di awal musim ini dan laga. Dan di pertandingan selanjutnya akan ada AC Milan yang akan menjamu Bolonya. Milan pada pekan lalu berhasil menang 2-0 atas Lecce. Apakah Milan ini mampu meneruskan konsistensinya, mengingat Milan ini kan diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tidak bagus lah, mungkin hanya beberapa. Dan Milan ini kan
Di lini tengah sangat mengandalkan Luka Modric sebagai jenderal lapangan tengah. Dan kita tunggu saja mampukah Milan ini konsisten atau tidak hasilnya akhir pekan ini. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.